Salah satu pertanyaan ya yang sering ditanyakan oleh seorang ibu hamil dalam praktek sehari-hari itu, dia menanyakan apakah pada saat kehamilan itu boleh minum es. Apakah benar minum es pada ibu hamil itu akan membuat bayinya akan lebih besar, lebih berat daripada keadaan yang ibu hamil yang tidak pernah atau jarang minum es. Nah, itu yang perlu kita ketahui sehingga mendapatkan pemahaman yang sebenarnya ke depannya. Pernyataan yang menyatakan bahwa seorang ibu hamil kalau minum es itu bayinya akan semakin bisa besar ya, itulah tidaklah benar ya. Karena kalau kita lihat kandung es sendiri kan kebanyakan adalah komponen airnya. Jadi dia tidak akan bisa menyebabkan tumbuh besarnya bayi itu akan semakin berat ya. Tidak akan menyebabkan bayi itu akan semakin berat ya. Nah, kalau kita melihat kandungan dari es sendiri, artinya es biasa ya, tanpa ada sirup, tanpa ada pemanis ya, tanpa ada gula di dalamnya. Nah, kalau kandungan itu kan sama dengan kandungan air yang diminum sehari-hari. Nah, itu artinya kalau kita minum air atau minum es ya, yang tidak ada gula, tidak ada sirup, tidak ada pemanisnya, nah itu tidak akan bisa menyebabkan bayinya besar ya. Jadi sama seperti halnya kita minum air sehari-hari. Nah, kalau kita melihat kebutuhan air minum ya, air pada ibu hamil itu sangat besar ya. Jadi dibutuhkan sekitar 8 sampai 10 gelas per hari seorang ibu hamil itu untuk bisa minum air ya. Nah, apa gunanya? Nah, kalau seorang ibu hamil minum airnya cukup, dia akan membantu ya memperbaiki sirkulasi dari ibu tersebut. Ada aliran darahnya akan semakin bagus, sehingga aliran darah ke rahim semakin bagus dan juga ke bayinya juga semakin baik atau semakin bagus. Jadi sirkulasinya akan semakin baik. Kedua, dia akan bisa membantu memproduksi atau meningkatkan produksi dari air ketuban. Kalau seorang ibu hamil itu cukup minum airnya, jadi produksi air ketubannya itu sangat dibantu oleh intake yang dia minum atau ibu hamil itu minum ya, itu akan membantu ya. Di samping juga kalau seorang ibu hamil yang sudah mulai sering ada gangguan keluhan air kencing ya, keluhan di kandung kemihnya, karena pada ibu hamil itu karena perubahan anatomis dari bentuk rahim ya, seringkali dia akan mengganggu aliran kencing ya pada seorang ibu hamil tersebut. Bisa sering kencing atau bisa malah ada stagnasi ya, ada tertahan urinnya karena menekuk dia saluran kencing tersebut atau ureternya misalnya menekuk. Nah, kemungkinan kecenderungan terjadinya infeksi saluran kemih pada ibu hamil itu akan semakin besar. Nah, kalau seorang ibu hamil itu banyak minum air putih, dia bisa sebagai fungsi irigasi ya. Jadi akan menurunkan frekuensi atau kejadian infeksi saluran kemih pada ibu hamil. Nah, kalau kita melihat seorang ibu hamil yang meminum es ya, nah kalau ternyata es yang diminum itu mengandung gula, ya mengandung pemanis ya, mengandung sirup. Nah, komponen gula ya yang ada pada air es tersebut atau minuman air es yang diminum oleh ibu hamil tersebut, nah terutama pada ibu yang secara terus-menerus atau seringkali minum air es yang ada pemanisnya ya, ada gula, sirup dan sebagainya. Nah, itu yang akan bisa meningkatkan risiko terjadinya kencing manis pada kehamilan atau DM ya. Nah, pada seorang ibu hamil yang menderita kencing manis atau DM, diabetes mellitus, nah itulah sebagai faktor risiko atau predisposisi terjadinya pertumbuhan bayinya besar. Jadi sehingga bayinya itu atau janin yang dikandungnya itu akan berukuran besar ya, atau lebih berat daripada keadaan yang normal ya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa terjadinya bayi besar. Nah, itu pun pada ibu hamil ya, pada ibu hamil yang meminum es dengan kandungan gula, sirup dan sebagainya itu pada seorang ibu itu yang menderita kencing manis atau DM. Nah, di sana terjadi gangguan metabolisme glukosa sehingga terjadilah bisa pertumbuhan bayinya besar ya, sehingga lahirlah bayi atau janinnya besar. Nah, itu yang terjadi bukan karena esnya sendiri, bukan, tapi kandungan yang ada atau kandungan gula yang ada di es yang diminum oleh ibu hamil tersebut. Nah, itu yang menyebabkan bayinya besar, bukan dari esnya sendiri ya. Nah, itu perlu dipahami. Jadi kalau seorang ibu hamil yang minum es dengan adanya gula, ada sirup, ada pemanis, nah kemudian ibu tersebut secara terus-menerus ya seringkali minum es yang mengandung gula tersebut, nah
pada keadaan ibunya itu ada gangguan metabolisme dia, nah itu akan terjadi penyakit kencing manis atau diabetes mellitus pada kehamilan. Nah, kalau dia menderita diabetes mellitus, nah inilah yang sebagai predisposisi terjadinya janinnya besar atau pertumbuhan bayinya besar. Itu yang bisa terjadi. Jadi jangan lupa bayi besar itu juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ya. Faktor genetik bisa ya, di seorang ibu hamil yang pernah atau riwayat melahirkan bayi besar, ada kecenderungan bayi yang berikutnya akan besar juga ya. Selain faktor nutrisi seperti tadi ya, jadi faktor genetik, faktor keturunan. Nah, hamilnya lewat waktu ya, artinya seharusnya dia sudah lahir sesuai dengan hari perkiraan lahir, ternyata belum lahir juga. Nah, itu akan menyebabkan atau menimbulkan pertumbuhan bayi yang lebih besar daripada keadaan yang normal. Nah, itu menyebabkan bayi itu besar. Jadi tidak murni semata-mata oleh karena seorang ibu hamil itu oleh karena dari faktor makanan atau minuman air es lah, katakanlah yang mengandung gula, mengandung sirup atau mengandung pemanis itu. Jadi bukan karena itu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa janin yang dikandung oleh ibu hamil tersebut berukuran besar ya. Nah, itu yang bisa dilihat atau diketahui sebagai penyebab atau sebagai faktor risiko predisposisi kenapa bayi itu besar. Jadi penting diperhatikan nutrisi pada ibu hamil tersebut ya. Salah satunya perhatikan kalau seorang ibu hamil itu ada faktor predisposisi terjadinya atau mempunyai faktor risiko terjadinya kencing manis ya. Misalnya ada faktor keturunan, faktor genetik, ada riwayat keluarga yang kencing manis, orang tua kencing manis, kemudian ada faktor risiko. Nah, hati-hati. Salah satunya yang harus diperhatikan adalah intake atau nutrisinya atau makanannya. Seperti tadi, kalau dia minum es, kurangi gulanya. Bukan berarti tidak boleh minum es, boleh ya. Asalkan kandungan gulanya, kemudian pemanisnya itu dikurangi sehingga mengurangi risiko terjadinya kencing manis pada kehamilan tersebut. Yang seperti tadi akibatnya akan bisa menyebabkan ibunya kencing manis, kemudian akibatnya bayinya akan bisa besar ukurannya ataupun berat badannya akan besar. Terjadi makrosomia namanya ya, jadi bayinya besar. Nah, itu yang bisa terjadi dan harus dikenali dari awal. Nah, salah satu deteksinya adalah pemeriksaan gula darah pada kehamilan. Jadi seorang ibu hamil yang rutin memeriksakan kehamilannya, salah satu yang kita bisa pantau sebagai deteksi faktor risiko terjadinya kencing manis pada kehamilan adalah pemeriksaan gula darah pada kehamilan. Nah, ini yang perlu dilakukan, ada proses screening atau penapisan yang dilakukan saat pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil tersebut. Jadi dengan diketahuinya misalnya katakanlah gula darahnya agak tinggi, ya itu bisa akan terpantau dan kalau memang tinggi sekali dan artinya itu perlu dikendalikan, nah itu kita akan konsultasikan dengan dokter penyakit dalam yang bidangnya pada kencing manis tersebut. Ya. Mungkin pada saat kehamilan itu akan diberikan obat-obatan, kemudian pengaruh diatur juga dietnya. Nah itu yang menjadi perhatian pada seorang ibu hamil tersebut yang ada faktor risiko terjadinya kencing manis pada kehamilan. Ya. Di samping itu juga diperhatikan kalau seorang ibu hamil yang sering minum es, katakanlah tidak mengandung gula, tidak mengandung pemanis, ya. Nah itu juga diperhatikan karena seorang ibu hamil ya yang sering minum es itu akan bisa menimbulkan radang tenggorokan ya, artinya mudah terkena paparan infeksi atau radang, terutama di saluran napas atau radang tenggorokan. Nah, kalau seorang ibu hamil yang menderita radang tenggorokan katakanlah atau saluran napas, nah keadaan itu akan menyebabkan lebih mudah terjadinya infeksi, menurunkan daya tahan tubuh. Nah, itulah yang akan bisa mempengaruhi kondisi kehamilannya. Nah, itu yang diperhatikan, bukan saja seorang ibu hamil yang minum es bukan hanya ketakutan pada bayinya besar, bukan ya. Artinya bisa terjadi radang atau infeksi tenggorokan, memudahkan terjadinya radang tenggorokan atau saluran napas, sehingga radang inilah yang akan bisa mempengaruhi kondisi janin atau kehamilan tersebut ya. Akibatnya apa kalau seorang ibu hamil yang mengalami radang ya, katakanlah radang tenggorokan atau infeksi saluran pernapasan. Bisa terjadi persalinan prematur, artinya persalinan sebelum waktunya. Kemudian bisa terjadi ketuban pecah dini atau ketuban pecah yang sebelum waktu yang mesti terjadi pada saat kelahiran. Jadi bisa terjadi ketuban pecah dini, bisa terjadi persalinan preterm. Nah, itu yang bisa terjadi kalau seorang ibu hamil itu ada radang tenggorokan misalnya atau infeksi saluran napas. Yang salah satu penyebabnya oleh karena seorang ibu hamil itu sering minum es ya. Jadi dia akan bisa menimbulkan
atau sebagai predisposisi terjadinya radang tenggorokan atau saluran napas. Jadi tidaklah benar kalau seorang ibu hamil itu yang meminum es akan bayinya besar, tidak ya. Jadi itu pun kalau pada seorang ibu hamil ya yang meminum es yang kandungan gulanya tinggi ya, ada pemanisnya di sana. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya atau bisa menimbulkan atau sebagai predisposisi terjadinya kencing manis pada kehamilan. Nah, seorang ibu hamil yang menderita kencing manis, nah inilah yang akan menyebabkan pertumbuhan janin di dalam kandungan itu akan besar ya. Jadi terjadilah janin atau bayinya besar nanti setelah kelahiran. Jadi bukan semata-mata karena air esnya, bukan ya. Jadi kandungan gula yang ada pada air es tersebut nah yang menyebabkan baik itu besar, itu pun pada ibu yang mengalami kencing manis atau gangguan metabolisme karbohidrat atau gula. Nah, kalau dia ibunya normal-normal saja dan tidak sering meminum es, tidak banyak kandungan gulanya, kira-kira tidak ada masalah kalau seorang ibu hamil itu mau minum es ya. Jadi boleh minum es asalkan tidak berlebihan, tidak mengandung zat gula yang tinggi, pemanis yang tinggi sehingga bisa mencegah terjadinya kencing manis pada kehamilan.